Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Jadi kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang asas umum pemerintahan yang baik menurut AUPB, yaitu asas kecermatan. Perkenalkan, nama saya Rudin dengan NIM 22302070 Perkenalkan, nama saya Kristina dengan NIM 2230-2070-2091. Perkenalkan, nama saya Judia dengan NIM 2230-1070-2030. Perkenalkan, saya Sitiasya dengan NIM 2230-1070-2046. Perkenalkan, nama saya Pedi Budiarti dengan NIM 2230-1070-2048. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari asas kecermatan. Asas kecermatan menurut Undang-Undang AP 2014 adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaannya keputusan dan atau tindakan, sehingga keputusan dan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan atau tindakan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan. Asas kecermatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan UAP. Secara khusus, asas ini tercantum dalam Pasal 10 Ayat 1 yang menyebut asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Salah satu asas tersebut adalah asas kecermatan. Asas kecermatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan UAP. Secara khusus, asas ini tercantum dalam Pasal 10 Ayat 1 yang menyebut asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Salah satu asas tersebut adalah asas kecermatan. Asas kecermatan mengharuskan badan atau pejabat pemerintah untuk bertindak dengan penuh kehati-hatian agar keputusan atau tindakan yang diambil tidak menimbulkan kerugian baik bagi masyarakat maupun negara. Prinsip ini penting untuk memastikan setiap keputusan atau tindakan pemerintah dilakukan berdasarkan analisis yang mendalam, fakta yang akurat, dan pertimbangan hukum yang tepat. Baik, unsur-unsur yang terdapat di dalam asas kecermatan berdasarkan UAP 2014 adalah sebagai berikut. Pertama, keputusan dan atau tindakan. Kedua, didasarkan pada dokumen yang lengkap. Tiga, cermat sebelum keputusan dan atau tindakan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan. Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian asas kecermatan menurut UU AP 2014 tersebut, dapat ditangkap sebuah pengertian bahwa setiap pejabat negara atau pemerintahan harus bersikap hati-hati dan cermat dalam membuat keputusan atau ketika melakukan suatu tindakan dengan selalu mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan dan atau tindakan, sehingga keputusan dan atau tindakan yang dibuatnya bermuara pada keadilan sehingga tidak merugikan para pihak yang terkena dampak keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah tersebut. Dalam implementasinya, asas kecermatan mengharuskan pemerintah untuk mengumpulkan data secara lengkap, mendengarkan masukan pihak terkait, dan mempertimbangkan semua kepentingan sebelum mengambil keputusan. Prinsip ini juga menuntut keseimbangan antara tujuan dan dampak keputusan, agar tidak merugikan pihak tertentu atau mencederai keadilan. Proses melibatkan prosedur teliti, baik dalam pengumpulan informasi maupun evaluasi substansi keputusan. Untuk memastikan keputusan tersebut adil dan tidak merugikan masyarakat, ada juga contoh implementasi asas kecermatan juga dapat dilihat seperti pengelolaan bantuan sosial, pemberian izin usaha, serta pemberlakuan kebijakan pajak baru. Baik, kesimpulan dari asas kecermatan yaitu asas kecermatan menuntut setiap keputusan dan tindakan administrasi publik dilakukan dengan teliti, hati-hati, dan berdasarkan pertimbangan yang matang untuk menghindari kesalahan atau kerugian, baik bagi masyarakat maupun pemerintahan. Dalam penerapannya, asas ini memastikan bahwa proses penyelenggaraan administrasi memenuhi prosedur yang benar dan didukung oleh data serta fakta yang valid. Dengan kecermatan, diharapkan kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan solusi yang tepat dan meminimalkan potensi dampak negatif. Siang Mbak, ada yang bisa saya bantu? Siang Mbak, jadi kedatangan kami dua ini mengurus KTP Mbak, apakah boleh? Karena saya sangat memerlukan KTP-nya hari ini. Nah,
Sebelumnya kalau boleh tahu, Mbaknya KTP-nya ini mau bikin baru atau mau perpanjang? Mau bikin baru, Mbak. Soalnya KTP saudara saya ini hilang. Iya, Mbak. Oh gitu ya Mbak, kalau boleh tahu kira-kira hilangnya karena apa ya? Aduh, Mbak, saya ini orangnya ceroboh loh, Mbak. Jadi saya nggak tahu di mana saya simpan KTP-nya. Mungkin kececer, Mbak. Jadi saya urus hari ini karena saya perlu banget gitu loh. Oh iya Mbak, sebelumnya di sini saya jelaskan kembali ya. Kalau untuk pembuatan kembali KTP yang hilang itu memerlukan standar operasional sesuai dengan standar operasional yang kami miliki di Dinas Kependudukan ini. Untuk KTP yang hilang itu memerlukan surat keterangan hilang dulu. Jadi sebelum membuat baru harus ada surat pengantar surat keterangan hilang tersebut. Nanti Mbaknya bisa minta ke kepolisian untuk itu, dan untuk kapan waktu jadinya itu belum tentu satu hari bisa jadi, tapi mungkin bisa saya tanyakan dulu untuk pada atasan saya apakah bisa satu hari itu jadi KTP-nya ya. Iya Ibu, selamat siang. Ada yang bisa kami bantu? Siang, Pak. Jadi begini, kami mengurus KTP saya kan, tapi kata Mbaknya tadi hari ini nggak bisa, soalnya saya nggak ada melampirkan surat pengantar kehilangan. Jadi bagaimana, Pak? Ya betul Bu yang disampaikan, karena kami juga harus mengikuti SOP Bu, dan sebenarnya bisa Bu untuk satu hari jadi, tapi mengingat belangko kami hari ini tuh sedang kosong Bu, jadi tidak bisa dan pastinya tidak memungkinkan untuk sehari jadi Bu. Dan juga seperti yang sudah dibilang ya Bu, bahwa tadi itu tidak membawa surat keterangan hilang dari kepolisian ya Bu. Nah untuk itu seharusnya harus diurus dulu Bu, baru kesini Bu, begitu. Oh begitu ya, Pak. Jadi saya harus urus kepolisian dulu ya. Oke, Pak. Baik. Terima kasih ya, Pak. Ya betul, Ya betul Ibu, Terima kasih juga Ibu. Permisi, Mbak. Baik, ada yang bisa saya bantu? Jadi di sini saya menemani saudara saya ini mau membuat surat keterangan hilang KTP karena KTP saudara saya ini hilang, Bu. Oh baik, bisa Bu, bisa dijelaskan kronologi kehilangannya seperti apa? Jadi begini, Bu, kronologi kehilangan KTP saya itu karena kececer dan saya lupa saya simpannya di mana. Mungkin itu salah satu kecerobohan saya juga sih, Bu. Baik, akan saya data sebentar nama kalian ya. Bisa tolong diisi? Mau isiin kan? Baik Ibu, kami terima datanya ya. Akan kami proses sebentar, mohon ditunggu. Ya baik, Bu. Baik, ini suratnya sudah selesai. Baik, terima kasih, Mbak. Terima kasih. Ya Ibu, ada yang bisa saya bantu? Oh iya, Mbak, ini tadi surat pengantar kehilangan dari kepolisian yang saya urus, dan saya harap KTP saya bisa jadi ya, Mbak, hari ini. Oh iya, saya terima ya Bu surat keterangan hilangnya. Mungkin untuk prosesnya tidak bisa hari ini karena belangko kami sedang kosong. Kemungkinan Ibu bisa kembali lagi besok untuk mengambil KTP yang sudah jadinya ya. Baik, terima kasih ya, Mbak.